Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilarion Hervarvan Krisnandika dengan NIM G0024016 dari kelompok B6 Program Studi Pendidikan Dokter Universitas 11 Maret Surakarta. Sini saya akan melanjutkan dari laporan anatomi yang ketiga, yaitu tentang tractus digestivus yang inferior. Oke, langsung saja untuk soal yang pertama itu adalah jelaskan tentang perbedaan jejunum dan ileum. Nah, yaitu yang pertama itu soal yang pertama itu adalah perbedaan jejunum dan ileum. Nah, di sini terlihat itu adalah jejunum dan ileum. Nah, untuk perbedaan yang penting terlihat di sini itu adalah kita lihat dari vasa rekta dan arteria arcadisnya. Nah, untuk jejunum itu memiliki vasa rekta yang lebih panjang daripada ileum dan memiliki arterial arcadis itu yang lebih sederhana. Jadi dia hanya terdiri satu lapis atau dua lapis saja. Nah, sedangkan untuk yang ileum itu memiliki vasa rekta yang lebih pendek daripada jejunum, tetapi dia memiliki arterial arcadis yang lebih kompleks dan lebih bertingkat. Gitu. Jadi terlihat di sini itu vasa rekta yang dimiliki oleh jejunum itu dia lebih panjang, tetapi arterial arcadisnya dia lebih sederhana. Jadi cuma satu lapis atau dua lapis saja. Nah, untuk yang ileum itu memiliki vasa rekta yang lebih pendek. Jadi terlihat di sini perbedaannya dan arterial arcadis yang lebih kompleks. Jadi dia terdiri dari bisa lebih dari dua tingkat. Seperti itu. Lalu ada perbedaan yang lain itu adalah di strukturnya. Di struktur jejunum itu memiliki struktur yang lebih tebal daripada ileum yang lebih tipis. Lalu untuk vaskularisasi itu yang jejunum itu lebih mempunyai vaskularisasi yang banyak daripada yang ileum. Lalu ada plug playernya itu untuk yang jejunum itu lebih sedikit daripada ileum yang lebih banyak. Oke, mungkin itu saja untuk perbedaan dari jejunum dan ileum. Lanjut ke soal selanjutnya adalah jelaskan struktur bangunan dari kolon. Oke, ini adalah kolon atau usus besar. Jadi di struktur kolon itu akan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu cecum, kolon ascendent, kolon transversum, kolon descendent, kolon sigmoideum, rectum, dan anus. Oke, kita mulai untuk yang cecum. Jadi di cecum itu nanti akan ada sebuah struktur, yaitu sebuah lubang yang menghubungkan ileum dengan cecum. Itu namanya adalah foramen iliocecalis. Dan di cecum juga nanti akan ada jaringan lipoid, yaitu namanya adalah appendage vermiformis atau yang dikenal dengan usus buntu. Nah, lalu di cecum itu nanti akan ada sebuah lipatan juga yang melindungi supaya makanan yang sudah masuk ke kolon itu tidak kembali ke ileum. Yaitu namanya adalah valvula iliocecalis. Jadi dia bisa menutup dan melindungi makanan supaya tidak kembali ke ileum. Nah, makanan yang sudah masuk ke cecum atau kolon itu nanti akan mengalami gerakan peristaltik untuk bergerak ke atas menuju ke kolon transversum. Nah, untuk menggerakkan si makanan itu tentu akan membutuhkan muskulus. Nah, muskulus yang berperan itu ada dua, yaitu muskulus sirkular dan muskulus longitudinal. Jadi untuk muskulus sirkular itu dia yang akan mengelilingi di kolon-kolon ini. Dan untuk yang muskulus longitudinal itu yang memanjang di sepanjang kolon. Lalu selanjutnya itu ada namanya itu Tanea coli. Nah, jadi Tanea coli itu secara singkatnya itu adalah sebuah struktur yang melekatkan si kolon dengan dinding peritoneum yang posterior. Jadi Tanea coli itu akan dibagi menjadi tiga, yaitu Tanea mesocolica, Tanea aumentalis, dan Tanea libera. Nah, untuk yang pertama adalah Tanea mesocolica. Sesuai namanya, yaitu dia fungsinya itu menghubungkan si kolon dengan dinding posterior, dinding peritoneum yang posterior. Jadi di posterior dari usus itu nanti akan ada Tanea mesocolica yang menghubungkan si kolon ini dengan dinding peritoneum yang posterior. Oke, lalu lanjut ke yaitu Tanea aumentalis. Nah, Tanea aumentalis itu seperti namanya, dia menghubungkan si kolon dengan omentum maius yang ada di curvatura
mayor dari cluster, yaitu letaknya sekitar di kolom transversum. Jadi dia akan ada momentum yang akan menghubungkan si kolika atau kolon ini dengan momentum. Jadi namanya adalah tania omentalis. Lalu selanjutnya ada struktur yaitu namanya tania libera. Tania libera itu letaknya ada di anterior dari usus. Jadi dia seperti lapisan bebas dari kolon, karena dia tidak menempel pada dinding anterior dari peritoneum. Itu. Terus di kolom itu nanti akan ada yang termasuk intraperitoneal dan retroperitoneal. Nah, untuk yang intraperitoneal itu nanti strukturnya itu ada sekum, kalau ada kolon transversum, dan kolon sigmoideum. Itu termasuk ke intraperitoneal. Dan untuk yang retroperitoneal itu dia antara lain itu ada kolon ascendens, kolon descendens, dan rectum. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa kolon yang strukturnya itu vertikal gini itu dia kebanyakan itu retroperitoneal, kecuali sekumnya. Lalu ada kolon yang secara horizontal itu dia intraperitoneal. Itu. Nah, di sini terlihat lebih jelas itu dari kolon. Jadi kolon tersebut itu strukturnya itu seperti perumahan-perumahan gitu. Nah, perumahan tersebut itu dinamakan Austrapolika. Jadi yang ini itu namanya Austrapolika. Terus di Austrapolika itu ada sebuah struktur yang membatasi di perumahan tersebut, itu namanya adalah incisura. Nah, lalu selain itu nanti akan ada dinding yang menghubungkan si perumahan-perumahan tersebut, yaitu namanya adalah plica semilunaris kolika. Kenapa namanya semilunaris? Karena dia bentuknya itu adalah setengah lingkaran. Jadi namanya adalah semilunaris atau seperti bulan setengah gitu. Nah, lalu ini ada tania libera yang kelihatan di sini. Lalu ada namanya adalah appendices epiploica. Jadi di sini akan ada kantung-kantung dari jaringan lemak yang menempel pada sekitar di kolon. Jadi namanya adalah appendices epiploica, yang itu strukturnya terlihat kuning-kuning seperti ini. Oke, lalu di sini ada tania mesopolika juga terlihat, dan tania omentalis. Nah, di sini juga terlihat momentum maius. Tuh. Oke, nah ini terlihat juga untuk struktur dari sekum. Jadi ini ada sebuah foramen yang menghubungkan ileum dengan sekum itu. Jadi namanya adalah foramen iliocecalis. Lalu di sini ada appendix dan valvula iliocecalis. Nah, ini terlihat juga pembagiannya tadi. Lebih jelasnya ini yang paling bawah adalah sekum, lalu kolon ascendent, kolon transversum, kolon descendent, dan kolon sigmoideum. Oke, mungkin itu saja penjelasan untuk yang kolon, struktur kolon. Oke, lanjut ke soal selanjutnya adalah struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Jadi untuk pengeluaran feses itu nanti akan ada sebuah struktur, yaitu namanya adalah rectum dan canalis analis. Nah, jadi di rectum nanti akan ada sebuah struktur pembelokan yang menabrak ke os sacrum. Jadi namanya adalah flexura sacralis. Yaitu letaknya di sini, yaitu di depan dari os sakral atau os sacrum. Lalu di bagian depan nanti akan ada sebuah belokan lagi, yaitu namanya ke arah anus atau canalis analis. Jadi namanya adalah flexura perianalis. Nah, lalu peralihan dari rectum ke canalis analis nanti akan ada sebuah penyempitan. Nah, penyempitan tersebut itu namanya adalah recto analis junction. Seperti ini. Nah, lalu untuk pengeluaran feses itu akan ada sebuah struktur, yaitu namanya adalah corrugator ani. Jadi corrugator ani itu ada beberapa, yaitu musculus sphincter ani externus, lalu musculus sphincter
ani internus, lalu ada musculus corrugator ani dan musculus puborectalis. Nah, jadi muskulus-muskulus tersebut itu ada yang bergerak secara volunteer dan involunteer. Untuk yang bergerak secara volunteer itu ada namanya muskulus sphincter ani yang externus. Nah, jadi itu bisa bergerak secara volunteer dan bisa kita sadari dan bisa kita kontrol, yaitu pada gerakan mengejan untuk pengeluaran feses. Oke, ini jadi strukturnya ini untuk yang rektum dan anus. Nah, ini lebih jelasnya untuk struktur dari anus. Jadi untuk yang penting itu ada ini musculus corrugator ani. Itu yang ini juga musculus yang berperan untuk yang pengeluaran feses. Gitu. Oke, lanjut ke neurovaskularisasi. Jadi neurovaskularisasi itu sebelumnya untuk yang bagian rektum atau bagian kolon, mulai dari kolon sepertiga kolon transversum sampai ke rektum dan anus itu dia termasuk ke yang hindgut. Jadi hindgut itu nanti arterinya adalah arteri mesenterika yang inferior. Nah, jadi untuk pembagian neurovaskularisasi, dan jadi di sini sesuai namanya, yaitu untuk bagian yang ascendens itu berarti dia namanya arteri kolika yang dextra karena dia letaknya di sebelah kanan. Lalu di kolon transversum dia letaknya di tengah, maka namanya adalah arteri kolika yang media. Lalu descendens itu karena letaknya di kiri atau sinistra itu namanya adalah kolika arteri kolika sinistra. Dan untuk yang bagian rektum dia namanya adalah arteri rectalis. Nanti ada arteri rectalis superior, media sama inferior. Lalu untuk bagian yang kolon sigmoideum berarti namanya adalah arteri sigmoidalis. Nah, ini untuk fokusnya untuk arteri yang menvaskularisasi di rektum. Itu yang penting adalah arteri rectalis superior, lalu ada arteri rectalis media dan arteri rectalis inferior. Lalu untuk yang vena itu sama adalah arteri. Untuk yang vena itu namanya adalah vena rectalis superior, lalu ada vena rectalis media, lalu ada vena rectalis inferior. Oke, mungkin itu saja penjelasan tentang laporan anatomi yang ketiga, yaitu tentang tractus digestivus inferior. Terima kasih sudah memperhatikan, semoga dapat bermanfaat.